marhalah sebelum ta'allum adalah tafakkur. Jadi sebelum kita belajar itu namanya ta'allum. Agar kita bisa sungguh-sungguh dalam belajar, maka kita harus memperbanyak tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur adalah kita merenungkan apa faedah dari ilmu yang kita pelajari. Orang kalau kemudian tafakkurnya tidak kuat, maka kemudian ta'allumnya ini juga tidak akan kuat. Contoh, orang datang belajar bahasa Arab. Sudah datang aja belajar bahasa Arab. Dia sungguh-sungguh kan gitu ya. Akan tetapi dia tidak tahu tujuannya belajar bahasa Arab itu untuk apa. Apa sih faedahnya belajar bahasa Arab? Kurang tafakurnya. Maka bisa jadi apa? Di tengah jalan dia akan futur. Karena dia tidak tahu tujuannya. Ketika dia banyak tafakurnya, oh Masya Allah. Kenapa kok harus belajar bahasa Arab? Ini namanya tafakur. Yang pertama, karena bahasa Arab merupakan bahasa agama Islam. Bahasa penduduk surga. Ya, bahasa Arab bagian dari agama kita. Fa'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, kata Umar bin Khattab. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Ya. Maka kemudian apa? Ketika kita paham ya keutamaan bahasa Arab, tafakurnya kita sudah kuat, baru kemudian kita ta'allum. Ya. Begitu juga orang yang mau menghafal Quran harus banyak-banyak tafakur. Kenapa saya harus menghafal Quran? Ya, tafakurnya kuat, maka kemudian ta'allumnya insya Allah akan sungguh-sungguh, kemudian apa? Konsisten. Ya, jangan sungguh-sungguh tapi kemudian tidak konsisten, maka juga tidak akan berhasil. Kemudian mengurangi makan. Ya, seorang thalibul ilmi mengurangi makan. Maka disebutkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ditulis oleh Imam Nawawi, sungguh aku melihat ya membedakan para talibul ilmi dengan yang bukan talibul ilmi dengan wajah-wajah mereka. Wajah-wajahnya yang pucat ya, badan-badannya yang kurus kan ya. Kalau ya apa namanya siang digunakan untuk belajar, malam digunakan untuk ya kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak makan. Kenapa? Karena kalau banyak makan banyak ngantuknya. Ya. Kalau sudah ngantuk kemudian apa? Tidur. Baca telaah sebentar tidur. Maka ya dengan mengurangi makan, maka kemudian seorang akan mudah untuk menghafal. Kemudian sholat malam, ya. Di mana sholat malam itu juga merupakan apa? Cara agar kita ya mendapatkan hafalan yang kuat. Ya. Maka kemudian ya Al-Quran diturunkan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat malam. Di sepertiga malam terakhir kondisinya masih bagus ya untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Maka kemudian membaca Al-Quran itu juga menguatkan hafalan. Maka anak-anak yang terbiasa dengan menghafal Quran akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, kenapa? Karena di otaknya itu diinstal dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu ya mutasyabbi'an min khasyatillah. Ya. Kemudian kalau kalian ya apa namanya kalau seandainya Quran ini diturunkan di atas gunung, ya niscaya kalian akan melihat gunung itu meletus. Kenapa? Karena beratnya beban kandungan Al-Quran itu. Maka kemudian kalau ada orang menghafal Quran, maka ya di otaknya itu, di kepalanya diinstal Quran itu. Ya ketika Al-Quran sudah ada di dalam dadanya, maka dikatakan orang-orang berilmu adalah orang-orang yang di dadanya terdapat Al-Quran. Maka sehingga kemudian apa? Ya mentalnya mental Quran yang akan Allah ya tolong dengan pertolongan dari langit. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Ya, maka banyak membaca Al-Qur'an ya itu bisa menguatkan hafalan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, namun hadisnya ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Afdalu a'mal ummati qiraatul Qur'an nadhran. Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat tulisannya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zarnuji, akan tapi hadis ini lemah. Ustaz Kolbun gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Syaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Kemudian beliau bertanya, amalan apa yang paling bermanfaat untukmu? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Termasuk yang menguatkan hafalan yaitu membaca doa ketika mengambil kitab dengan doa. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah.
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrul dahirina. Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Bijaksana, dan Maha Mengetahui sebanyak jumlah huruf yang tertulis dan akan ditulis, berabad-abad dan sepanjang masa. Dan setiap selesai menulis berdoa, amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Aku beriman kepada Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku mengingkari Tuhan selainnya. Demikian pula dengan memperbanyak salawat pada Nabi, karena sesungguhnya mengingatnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Baik. Shaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Ya, jadi ada seorang ulama bernama Shaddad bin Hakim bermimpi, tidur kemudian bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Kemudian beliau bertanya, amalan apa yang paling bermanfaat untukmu? Temannya menjawab, membaca Al-Quran dengan melihat tulisannya. Termasuk yang menguatkan hafalan, yaitu membaca doa ketika mengambil kitab dengan doa. Ketika kita mau belajar, mengambil kitab, maka kemudian kita berdoa dengan doa, Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrod dahirin. Dan setiap selesai menulis membaca doa, amantu billahi al-wahidil ahad al-haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Demikian pula dengan memperbanyak sholawat pada Nabi, karena sesungguhnya mengingatnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, Ustaz, mana ini dalil-dalil kemudian kalau kemudian kita mau mengambil kitab, baca bismillah wa subhanallah walhamdulillah, kemudian kalau selesai menulis membaca doa amantu billahil wahidil ahadil haq, ini adalah tajribah dari Imam Az-Zarnuji. Ya, ini adalah tajribah. Ya, Imam Az-Zarnuji mendapat dari guru-guru mereka seperti ini. Ya, maka kemudian ya, ini adalah tajribah, dan banyak sekali ya kemudian ya tajribah para ulama, ya tajribah para ulama yang kemudian ya agar kemudian mereka mengamalkan suatu amalan tersebut sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kuatkan hafalannya, ya. Kalau ditanya, Ustaz, apakah ada dalilnya? Ya, ketika kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mengambil Al-Quran kemudian membaca doa, ya ini adalah ya percobaan, ya tajribah itu adalah sesuatu yang diamati, ya yang diamalkan oleh para ulama, ya kemudian ya diamalkan. Jadi seperti para ulama itu juga mereka memiliki hizb namanya. Ada namanya Hizb Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itu hizb itu adalah wirid yang dipakai oleh para ulama. Ya, kemudian setiap ulama memiliki wirid masing-masing. Ya, memiliki wirid tersendiri-sendiri. Ya, maka kemudian ini namanya hizb. Ya, kemudian Imam Nawawi ini memiliki wirid khusus tersendiri. Maka diperbolehkan. Ya, maka disebutkan juga dalam kitab At-Tibyan fi Adab Amalatil Quran itu, ya ada seorang ulama yang kemudian dia membiasakan wiridnya, ya sebelum tidur dia senantiasa membaca surat Al-Baqarah. Ini wiridnya dia. Kalau ditanya kemudian apakah ada contoh dari sahabat, dari Rasul kan ya, kemudian kalau mau tidur itu harus menghatamkan surat Al-Baqarah kan gitu ya. Jadi boleh seseorang berwirid ya menggunakan ayat-ayat maupun Al-Qur'an kan gitu ya. Ini ada sahabat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ini ulama ini senantiasa berwirid. Kalau sebelum tidur membaca surat Al-Baqarah. Sampai kemudian dia tertidur, lupa dia membaca wirid, maka kemudian dia bermimpi ya ditanduk oleh sapi betina. Nah, Al-Baqarah ini kan sapi betina, ditanduk oleh sapi kan. Dia terbangun ternyata oh dia lupa membaca wirid di surat Al-Baqarah. Ya. Silahkan boleh antum wirid, saya mau wirid surat Al-Fil setiap ya mau tidur kan gitu ya. Habis itu lupa untuk baca surat Al-Fil kan gitu ya. Mimpi diinjek gajah ya. Nah, maka ini wirid-wirid yang digunakan oleh ya para ulama.
هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 مضية.